Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini untuk mata kuliah kita mengenai konsep dasar psikolinguistik, Ibu akan menjelaskan ada pengantar psikolinguistik. Ya, jadi di sini ada pengantar psikolinguistik adalah kajian interdisipliner antara psikologi linguistik. Ya, fokus utamanya itu bagaimana manusia memahami, memproduksi, dan memperoleh bahasa. Yang kedua, pengertian psikolinguistik. Di sini ada dua menurut para ahli ya. Yang pertama, psikolinguistik mempelajari bagaimana bahasa diproses dalam pikiran. Itu menurut Addison tahun 1998. Terus psikolinguistik adalah cabang ilmu yang meneliti proses mental dalam produksi dan pemahaman bahasa. Ini menurut Harley ya tahun 2021. Nah, sejarah perkembangan psikolinguistik tadi, tahun 1950-an awal mula psikologistik modern. Terus ada tokoh pentingnya yaitu yang sering mungkin kita ingat yaitu Noam Chomsky memperkenalkan konsep universal grammar. Ya, yang ketiga, perkembangan seiring kemajuan zaman neurolinguistik tadi dan teknologi pencitraan otak. Nah, di sini ada ruang lingkup psikolinguistik. Yang pertama itu ada pemeliharaan bahasa atau language education. Yang kedua produksi ya, yang bahasa ya language production. Yang ketiga pemahaman bahasa, language comparison. Yang keempat itu presentasi bahasa dalam otak. Nah, jadi di sini juga ada hubungan psikolinguistik dengan ilmu lainnya. Jadi ada linguistik struktur bahasa, psikologi, neurologi, pendidikan. Kalau dia psikologi berarti proses mental. Kalau dia neurologi berarti aktivitas otak. Kalau dia pendidikan berarti dia strategi belajar bahasa. Itu hubungan psikolinguistik dengan ilmu lainnya. Nah, tujuannya ada juga di sini memahami proses kognitif dalam berbahasa, menjelaskan bagaimana bahasa diproses dalam otak. Yang berikutnya itu menyediakan dasar ilmiah bagi pengajaran bahasa. Ini ada contoh kajian psikolinguistik, ada 3 ya, bagaimana anak belajar kata pertama, terus ada kesalahan berbicara atau speak error, yang ketiga itu strategi pemahaman kalimat atau ambigu. Nah, jadi kita dari contoh ini kita bisa memahami bagaimana kita mengenalkan kata pertama kepada anak untuk dia belajar. Ya. Nah, kata pertama kita untuk anak belajar, apalagi anak-anak TK, kita harus tahu dulu, kita kenalkan dulu huruf, kita kenalkan dulu abjad, ya. Nah, nanti anak-anaknya bisa memahami, oh begini loh cara membaca yang kita inginkan. Oh begini caranya berbicara supaya tidak error. Jadi kita harus pahami dulu, kita harus tahu anak didik kita bagaimana nantinya. Sini ada manfaatnya juga, manfaat mempelajari psikologis ini ada 3 ya, meningkatkan efektivitas pengajaran bahasa. Yang kedua, menyadari perbedaan kemampuan bahasa antar individu. Yang ketiga, membantu diagnosis gangguan berbahasa. Jadi dari manfaat ini kita tahu, oh berarti untuk meningkatkan efektivitas pengajaran bahasa, kita harus mempelajari dulu psikolinguistik kita bagaimana. Terus untuk menyadari perbedaan kemampuan berbahasa antar individu, kita tahu dulu, oh berarti perbedaan kemampuan berbahasa saya letaknya di mana. Yes, seperti itu. Terus membantu diagnosis gangguan berbahasa. Nah, kita tahu bahwa diagnosis kemampuan berbahasa saya agak ada gangguan, berarti kita harus mempelajari psikolinguistik dengan sebaik-baiknya. Ibu rasa itu yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, supaya nanti kalau memang kurang dipahami boleh ditanyakan ke Ibu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.